Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Thumma amma ba'd. Para hadirin sekalian, para bapak ibu, saudara rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, seluruh pujian, sanjungan, rasa syukur mari terus kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang semua nikmat, semua anugerah yang kita miliki, baik itu yang besar maupun yang kecil, yang lahir maupun yang batin, terkait dengan dunia maupun agama kita, semuanya seluruhnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk saat kita bisa berzikir pada Allah, bisa menyebut asmanya, bisa menjalankan sholat, bisa menjalankan puasa, bisa membaca Quran, dan semua aktivitas kebaikan agama kita, semuanya itu adalah nikmat dari Allah. Dia yang memberikan pada kita. Oleh karena itu, saat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan sebuah amal ketaatan, pujilah Dia. Pujilah Allah Subhanahu wa taala, karena Dia yang layak dipuji, sedangkan kita tidak berhak untuk mendapatkan pujian itu. Ya, karena kita mendapatkan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Para sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membaca sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya, itu Shaddad bin Aus, dan kita telah membacanya sebenarnya beberapa bulan yang lalu, namun kita belum selesai. Dan sudah ada pada panjenengan sedaya, ada fotokopiannya meskipun cuma potongan kecil. Ya, semoga bisa dibaca. Kalau belum bisa berarti pakai kacamata dulu Pak ya, kecil-kecilian gitu ya. Bisa kelihatan Pak? Nggak kelihatan ya, nanti dibantu kacamata berarti di rumah. Nah, ini sebuah doa yang Masya Allah sangat istimewa juga, dan doa-doa yang diajarkan Nabi pada kita, demikian juga lebih-lebih lagi dalam Al-Quran, adalah doa yang layak untuk kita hafalkan dan kita panjatkan pada Allah. Ya, kita mungkin kadang-kadang berdoa dengan doa yang kita inginkan sendiri karena kita punya kebutuhan, nggak masalah, boleh, dan memang demikian yang kita sesuai dengan hajat kebutuhan kita. Namun kita jangan melupakan doa-doa yang di sana memang diajarkan dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi. Ya, karena apa? Karena isinya betul-betul sangat lengkap dan lebih dari, kalau orang cah nom ini, lebih dari ekspektasi kita. Ya, nopo niku Pak, harapan kita segitu, namun yang dikasih sama Allah lebih. Dan nanti kita akan lihat juga dalam doa yang diajarkan sama Nabi ini, bahwa ada hal yang baik yang kadang-kadang kita itu minta pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu yang lebih baik untuk kita dibandingkan apa yang kita minta itu. Sehingga betul-betul ketika seorang berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang Pak, kita kadang-kadang saat berdoa pada Allah, Allah berikan yang lebih, ya, yang lebih baik dibandingkan itu. Ora podo karo sing awake jaluk, tapi justru yang lebih baik. Ya. Dan kadang-kadang kita minta itu sesuai dengan, ya, pengetahuan kita sendiri. Apa yang kita tahu, perasaan kita. Itu kan apa namanya? Semua yang ada pada diri kita itu berpengaruh itu. Pengalaman kita, kemudian juga perasaan kita, pikiran kita, ilmu kita, itu yang menjadi dasar kadang-kadang kita juga berdoa, kan demikian. Namun yang Allah Subhanahu wa taala lebih tahu itu lebih baik tentu. Makanya di sini nanti akan ada doanya, bagaimana saya minta padamu ya Allah apa yang baik yang Kau ketahui. Ya, sebagaimana juga saat kita minta pada apa namanya pada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang ada dalam Al-Qur'an. Ya, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, maka itu yang jangan juga kita lewatkan, doa-doa yang kita hafalkan dari Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Nanti dicari, termasuk ini upaya kita juga
Yaitu apa? Berdoa dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, di samping sekali lagi doa-doa yang kita panjatkan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, di sini ada doanya yang disebutkan oleh Shaddad bin Aus. Dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika manusia menyimpan emas dan perak, ya, maka simpanlah doa-doa di bawah ini. Dan ini merupakan simpanan yang kekal bagi kita. Yang bondo disimpan kekal nggak, Pak? Ya mungkin kekal, yang rati jiko. Tapi bagaimanapun kadang-kadang kita nggak bisa menikmati itu. Ya, begitu kita meninggal dunia, apa RT gowo. Mesti yang menikmati ahli waris kita kan gitu. Nah, namun ini doa-doa ini ketika kita simpan, artinya kita baca, maka ini betul-betul kekal. Ini yang termasuk di antara al-baqiyatus sholihat. Ya, sesuatu yang kekal yang baik. Termasuk doa ini. Yang kita akan dapatkan manfaatnya tidak cuma di dunia, bahkan di alam kubur kita, bahkan nanti sampai di akhirat, sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini al-baqiyatus sholihat. Termasuk amal soleh yang lainnya. Dan sebelum lupa, ini di hari-hari ini kemarin mungkin sudah disampaikan juga, 10 hari ini monggo ini betul-betul kita upayakan yorotu digas sidik para amal solehnya. Baca Qur'annya diperbanyak, dikirnya diperbanyak, mungkin sedekahnya juga demikian, nambah nukur sidik. Ya, diperbanyak maksudnya dirutinin. Ya, kita jangan sampai melewatkan doanya malaikat setiap hari, Pak. Makanya para ulama termasuk Syekh Wahid Abdul Salam Bali, beliau katakan di rumah sediakan kenceleng, nggih. Entah kenceleng kita sendiri atau kencelengnya yang dititipkan sama kita. Artinya kenceleng kita sendiri, ya, kenceleng apa Pak niku, Pak? Kota infak nggih. Kita sendiri misalnya. Entah itu 2.000, entah itu 1.000, entah 5.000, 10.000, apa yang kita inginkan. Nanti kita niatkan bagaimana? Iki engko yen kumpul entah sebulan, entah seminggu, entah 2 minggu, saya akan infakkan untuk orang yang butuhkan. Entah orang itu minta atau enggak minta. Karena ada orang yang disebutkan sama Allah lisaili wal mahrum. Orang sing jaluk-jaluk karena betul-betul ra iso dhewe. Betul-betul butuh. Ada yang mahrum, dia juga butuh, namun dia orang jaluk karo wong liya, ora tekan. Ini banyak. Ya, sudah kita mungkin ada yang demikian. Dia butuh, dia kekurangan tapi ran jaluk karo wong liya. Ya, kita yang tahu, oh kayak kan gitu. Nah, ini kita niatkan seperti itu supaya doa malaikat setiap harinya, ya, 2 malaikat, yang satunya meminta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Allahumma ati munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan ganti pada orang yang berinfak. Masya Allah. Doa ini malaikat loh, Pak. Itu setiap kali kita kepulung di sana, kita niatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan untuk berinfak, bersedekah, maka setiap hari juga didoakan oleh malaikat. Maka jangan lewatkan ini. Ini termasuk juga yang amalan yang hendaknya kita lakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Termasuk silaturahmi panjenengan gadai sederek. Jangan lupa dikabar-kabar, ditakoi kabari, ya ditelepon sebagainya. Yang masih punya orang tua juga demikian, didatangi, disambung silaturahmi yang terbesar pada mereka, berbuat baik pada mereka. Pada tangganya juga demikian, diperbaiki hubungannya, dan berbagai macam amal soleh yang lainnya, baik itu ibadah-ibadah mahdoh yang kaitannya dengan mungkin sholat, dzikir, baca Quran, puasa ini pun, sholat malamnya, sholat sunnahnya, maupun ibadah-ibadah yang di sana ada objeknya, yaitu berbuat baik sama orang lain, berbuat baik pada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ini mari kita berbanyak di 10 hari awal ini. Ini pun juga termasuk di antara al-baqiyatus sholihah. Ya, amal yang soleh, yang baik, yang terus akan kekal menemani kalau panjang sampai nanti, ya di akhirat nanti. Nah, beliau katakan jika manusia menyimpan emas dan perak, maka simpanlah doa-doa ini, kata Nabi kepada Shaddad bin Aus. Demikian juga bukan sekedar kagem Shaddad bin Aus, demikian juga untuk kita semuanya. Ya, untuk kita semuanya. Apa itu doanya? Allahumma ya Allah. Ya, aslinya adalah ya Allah. Aslinya adalah ya Allah. Namun kemudian ya-nya dihilangkan, kemudian diganti dengan ma di belakangnya. Allahumma, maknanya sama. Allahumma itu berarti ya Allah. Ini sungguhnya aku as'aluka, memohon kepadamu ya Allah, ats-tsabata fil amr, keteguhan dalam segala perkara. Nanti kita akan lihat di antara penjelasannya. Wal azimata ala rusdi, dan kemauan yang kuat untuk berbuat sesuatu yang benar. Ya,
untuk berbuat yang baik, baik kaitannya dengan dunia maupun akhirat kita. Wa as'aluka syukra nikmatik, dan aku mohon padamu ya Allah supaya bisa bersyukur atas nikmat-nikmatmu. Wa as'aluka husna ibadatik, dan aku mohon kepadamu ya Allah bisa beribadah yang baik kepadamu. Wa as'aluka qalban saliman, wa as'aluka qalban saliman, dan aku mohon kepadamu hati yang bersih. Wa lisanan, wa as'aluka lisanan shadiqa, dan aku mohon padamu lisan yang jujur, yang benar, berkata yang benar, karena ini mengantarkan pada surga. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam, dan aku mohon padamu dari kebaikan yang engkau mengetahuinya. Ini apa yang Allah ketahui tentu lebih luas dibandingkan apa yang kita ketahui. Wa a'udzubika min syarri ma ta'lam, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan yang engkau mengetahuinya. Ya. Wa astaghfiruka lima ta'lam, dan aku mohon ampunan padamu atas dosa-dosaku yang engkau mengetahuinya. Ada dosa yang mungkin kita lakukan namun kita tidak tahu kalau itu dosa, atau bahkan lebih yang besar yang riba, kita berbuat syirik kepada Allah, syirik-syirik yang kecil awak dira kroso. Ini kita juga mohon ampunan pada Allah, apa yang Allah ketahui sementara kita nggak tahu. Atau dosa-dosa yang banyak yang pun awak di mun lali kabeh, sing akeh sing gede-gede wis numpuk bertahun-tahun, mungkin sudah segunung, kita nggak merasa itu, awak dira ngerti soalnya ketok, tapi Allah tahu. Ya, maka kita mohon ampunan pada Allah. Kemudian ditutup dengan ya apa namanya, menyebutkan sifat Allah Subhanahu wa taala, innaka anta allamul ghuyub, sungguhnya engkau ya Allah maha mengetahui yang gaib. Ini para sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi doa ini merupakan doa yang agung sekali, yang sangat besar, yang penuh dengan berkah. Ya, karena apa? Pentingnya, sangat penting. Karena apa? Mengandung berbagai hal yang diinginkan oleh kita semua, kaitannya dengan dunia kita satu. Ini semuanya juga terkait dengan dunia kita. Kita mohon keteguhan pada Allah dalam segala urusan, termasuk dalam urusan dunia kita. Ya, ngomong bocah, ngomong anak putu, dalam bekerja kita mohon keteguhan, dalam berkeluarga, dalam bertetangga, dalam bermasyarakat, dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala juga demikian. Ya, kita minta pada Allah ini dalam kaitannya dengan dunia kita. Demikian juga agama kita, demikian juga akhirat kita. Ya. Dan juga para sekalian, doa ini merupakan termasuk di antara bentuk bukti di antara yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, itu yang disebut dengan istilah jawami'ul kalim. Apa Pak? Jawami'ul kalim. Ya, ucapan Nabi yang pendek, yang singkat namun sangat padat sekali. Ya, sangat luas maknanya. Sampai para ulama orang entek-entek jelentrehki. Para ulama zaman dulu sudah menjelaskan. Para ulama zaman sekarang mereka dapatkan faedah yang baru lagi kadang-kadang. Ya, Masya Allah. Satu hadis kadang-kadang bisa sampai ya Imam Syafi'i semalam saja mengambil faedah dari hadis. Ya Aba Umair ma fa'ala nughair, wahai Aba Umair, seorang anak kecil itu dibilangin sama Nabi, dihibur sama Nabi ketika burungnya yang mainannya pohon prit nopo-nopo mati, dihibur sama Nabi, wahai Aba Umair, jane opo to sing iso dilakoni, apa yang bisa dilakukan sama burung yang kecil, rasa sedih. Imam Syafi'i dalam semalam bisa ngambil faedahnya nganti 70-an, 70 faedah hikmah dari hadis tersebut, belum semuanya, lagi semalam Pak. Ya, maka ini juga doa ini menunjukkan tentang jawami'ul kalim, ya, ucapan Nabi yang pendek, yang singkat namun sangat padat, maknanya sangat luas sekali maknanya. Ya, sehingga patut kalau ini yang maknanya sangat luas, sepatutnya kita menghafalkannya. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Wah, harus ngapali doa ini diwaca Pak. Boleh kita Pak doa sambil baca Pak? Yo, oleh lah. Ya, urung ngapal loh, lebih timbang salah. Ya kan? Kemudian juga di sini Rasulullah SAW merintahkan sahabatnya Shaddad bin Aus, ya, sahabatnya untuk memperbanyak doa ini, ya, dengan lafal yang demikian indahnya, ya, bahkan sampai ya Rasul mengatakan kalau manusia itu, kamu lihat manusia, dalam riwayat yang lain disebutkan, wahai Shaddad bin Aus, kalau engkau lihat manusia nimbun harta, mengumpulkan harta, menyimpan hartanya, maka jangan kamu lupakan untuk menyimpan
yang ini, doa ini. Ya. Doa yang disebutkan sebagai tadi sebagai al-baqiyatus sholihah. Sampai juga diriwayatkan dalam Imam Nasai, Pak, dalam riwayat Imam An-Nasai. Salah satu dari ashabus sunan itu adalah kitab-kitab sunan, Pak. Kitab Tirmidzi, kemudian apa lagi? Abu Dawud, kemudian Nasai, Ibnu Majah. Kitab sunan namanya. Itu kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis terkait dengan masalah hukum-hukum ibadah. Kitab sunan. Ya, dari wudu misalnya, taharah, kemudian salat, kemudian puasa, zakat dan sebagainya. Ini namanya kitab-kitab sunan. Ya, di Indonesia ada lagi sunan, Pak, ya. Ya. Sunan, susuhunan dan sebagainya, dari bahasa Sanskerta katanya demikian. Nah, kemudian bagaimana? Ya. Dalam riwayat Imam Nasai disebutkan bahwasanya Nabi bahkan banyak atau biasa mengucapkan doa ini di dalam solat-solat beliau. Dalam solat-solat beliau. Dan kita ingat dalam solat itu, Pak, banyak sekali tempat-tempat kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dari mulai kita berdiri, dan itu adalah tempat yang terbaiknya. Itu apa? Dengan doa yang wajib kita baca. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Para ulama mengatakan Islam itu jalan lurus. Tauhid jalan lurus, menyembah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, beribadah pada Allah saja. Ya, sampai disebutkan yaitu jalannya orang-orang yang memberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tafsirkan dalam ayat yang lainnya, yaitu orang yang diberi nikmat siapa? Yaitu para nabi, minal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jalannya orang yang diberi nikmat itu siapa? Para nabi, siddiqin, pembesarnya Abu Bakar As-Siddiq, para syuhada, pembesarnya Umar dan Utsman, wassolihin, orang-orang soleh, para sahabat, para paling utamanya semuanya para sahabat Nabi. Nah, ini tafsir demikian. Nah, ini doa yang paling penting banget yang kita wajib baca setiap hari, karena saking pentingnya kita harus membaca, karena termasuk diantara ruknun min arkanis sholah, salah satu rukun dari rukun-rukun sholat. Yang awal dengan tilali atau kemudian sengaja nggak baca, maka tidak sah sholat kita, kudu dibaleni, kecuali kita menjadi makmum, gitu, Pak. Kita menjadi makmum, maka kita cukup mendengarkan imam membacanya, maka bacaan bagi imam itu sudah menjadi bacaan kita. Walaupun kalau misalnya ada yang lain mengatakan, wah, aku cukup, ya saya juga pengen baca sendiri, ya apa-apa. Sebagaimana dalam madzhab Imam Syafi'i, ya, bar imam baca lagi sendiri, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Namun Syekh Albani dan juga para ulama yang mengatakan kalau cukup mendengarkan imam pun sudah cukup. Artinya doa yang wajib kita baca tadi yaitu dalam berdiri, demikian juga dalam sujud kita bisa berdoa, ya. Dan mungkin ini yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW dalam sujud beliau juga, dalam demikian juga sebelum salam ini yang dibaca dan lain sebagainya, ya. Ada orang yang bertanya kepada Syekh bin Baz, seorang ulama, bagaimana kalau saya membaca doa dalam duduk di antara dua sujud dengan baca, ya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa untuk apa ini, Pak? Untuk orang tua, boleh nggak itu? Maka saya mengatakan ya boleh. Cuma memang yang dianjurkan sama Nabi, yang diajarkan sama Rasulullah SAW, doanya sudah khusus. Itu doa apa, Pak? Rabbi firli minimalnya, Rabbi firli sebagainya, ya, yang atau yang lainnya Rabbi firli warhamni wajburni dan sebagainya. Ini yang, ya, doa-doa dalam sholat kita. Nah, ini Rasulullah SAW karena saking pentingnya doa ini sampai beliau membacanya di dalam sholat beliau di amalan yang terafdol, paling utama. Amalan badan yang paling utama adalah sholat. Ya, setelah syahadat la ilaha illallah, amalan yang paling utama adalah amalan sholat. Nah, doa ini mengandung beberapa hal yang sangat penting sekali. Yang pertama diantaranya bahwasanya minta pada Allah Subhanahu wa taala diteguhkan di atas petunjuk dalam setiap kondisi. Ini yang pertama, diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisinya. Dan ini para sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam urusan dunia, demikian juga dalam urusan akhirat diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lagi dalam beberapa
hal. Yang pertama misalnya ketika seseorang itu diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minta diteguhkan ketika dalam kondisi ihtidhar atau dalam kondisi sakaratul maut. Ya, karena apa? Di sana ada gangguan, ada godaan dari setan. Ya, yang mengganggu di akhir hayat seseorang. Ya, termasuk juga tidak sekedar setan dari wujudnya manusia, wujudnya jin. Ya, kadang-kadang juga dalam wujud manusia, sehingga kita ingat bagaimana kisahnya Abu Thalib menjelang akhir hayatnya wis arep mlebu Islam, Pak. Ya, sama Nabi dikatakan, ya Ami, ya kul, katakan la ilaha illallah, kalimatan, sebuah kalimat, uhaju laka biha indallah, saya akan bela Anda nanti si Allah Subhanahu wa taala. Jebule ana setan bentuknya manusia, Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya, apa kowe wis keting karo agamane Abdul Muthalib. Sampai akhir hayat bagaimana? Enggak masuk Islam. Belum seperti ini. Ya, maka bagaimana seorang minta diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk di akhir-akhir hidup ini. Ini penting banget. Karena ini yang menentukan sukses tidaknya kita. Kalau kita sampai akhir hayat tetap dalam kondisi diteguhkan dalam kalimat la ilaha illallah, tidak melenceng, tidak keluar dari jalan Islam, berarti kita sudah nyicil ayam. Bagaimanapun nanti urusannya di akhirat, mesti akhirnya juga tetap di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini perjuangan kula panjenengan sami sekali lagi sampai akhir hayat, Pak. Yang durung berarti awake dhewe leren usahanya. Itu ya. Kemudian juga bagaimana meminta diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya, mendapatkan fitnah kubur. Ditanya oleh dua malaikat, itu malaikat siapa, Pak? Mungkar dan Nakir. Raqib dan Atid atau Mungkar dan Nakir, Pak? Mungkar dan Nakir ya. Ada yang apa namanya, yang biasa cerita itu mengatakan bagaimana nanti di akhirat, di alam kubur itu ditanya oleh malaikat Harut dan Marut. Ya, itu malaikat yang ngajari sihir itu ya. Ya, bukan malaikat. Ya. Saking semangatnya gitu ya. Nah, ini pun ketika ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nakir di alam kubur pun seseorang butuh dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diteguhkan, bisa menjawab pertanyaan sing janjane kisi-kisine wis entuk sampai dari hari ini. Betul, Pak ya? Wis entuk kisi-kisi ya dhewe. Ya, man rabbuka sapa rabbmu? Wa man nabiyuka wa ma dinuka sapa nabimu? Apa agamamu? Wis entuk kisi-kisine. Tapi kita pun butuh diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, butuh dikuatkan sama Allah sehingga bisa jawab nanti ketika ditanya man rabbuka, kita jawab Allah. Ya. Kemudian ditanya siapa nabimu, bisa jawab Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habibi, dia kekasihku. Ya, apa agamamu? Kita bisa menjawab Islam. Ya, taat pada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid pada Allah, Islam. Ya, kita bisa menjawab itu dengan benar. Ya, jangan sampai seperti sebagian, Pak. Ya, ada yang mengatakan berlebih-lebihan ya dengan gurunya. Saya mengatakan nanti kalau kamu ditanya malaikat Mungkar dan Nakir di alam kubur, kamu jawab ketika ditanya man rabbuka, katakan gurumu Abdul Qadir Jailani. Ya, nanti yang akan datang bila kamu jawabi, sing jawabi kok joki nih, joki Pak zaman sekarang ya. Yang jawab nanti datang ruhnya Abdul Qadir Jailani yang bela. Gitu ya. Ini tentu tidak benar. Karena para sahabat Nabi sekalipun diajari sama Nabi seperti itu. Ya, man rabbuka, ya jawabnya siapa, Pak? Allah dan sebagainya. Demikian juga nanti indal murur ala sirat, ketika lewat di sirat, jembatan antara padang mahsyar menuju surga, di bawahnya neraka jahanam, diteguhkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala tidak tergelincir olah kepleset ning jero api neraka. Ya, kita minta diteguhkan sama Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara makna yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, bagaimana yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu dhalimin. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan orang-orang yang beriman dengan kalimat yang teguh. Kalimat apa di dunia? Dengan kalimat la ilaha illallah, tetap mengatakan sampai akhir hayat Rabbunallah, kemudian dia istiqomah sampai akhir hayatnya, sampai dipanggil menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga di kubur dia bisa diberikan keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala menjawab kalimat-kalimat yang ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Demikian juga ketika lewat di sirat.
Nah, kemudian di antara yang kedua adalah permohonan pada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan taufik, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menuju salihul a'mal ala tamam. Itu amalan yang paling baiknya, amalan yang terbaik sampai sempurna, sampai sing paling apik. Ini kaitannya dengan dunia dan agama kita, Pak. Kita bekerja, beraktivitas, minta juga pada Allah yang terbaiknya, sing apik sampai sempurna bisa kita lakukan. Sebagaimana juga kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, minta pada Allah ya, yaitu apa? Wal azimata 'ala rusyd, minta pada Allah diberikan keteguhan, kemauan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, para bapak sekalian, para ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang kadang-kadang sudah tahu dengan ilmunya ngerti. Ya, dia tahu misalnya membaca Quran itu adalah amal soleh, adalah amal kebaikan. Bahkan dia hafal mungkin hadisnya, bahwasanya bagaimana orang yang baca Quran itu mas safaratul kiramim bararah, nanti akan bersama para malaikat yang baik-baik. Ya, bahwasanya ketika membaca Al-Quran, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca Quran karena nanti Al-Quran itu akan menjadi pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Apakah sekedar bagi orang yang apal? Tidak, Pak. Sing maca. Ya, makanya harus mengatakan iqra, baca Quran. Nanti Al-Quran itu akan menjadi pemberi syafaat bagi orang yang bacanya. Namun kadang-kadang meskipun orang sudah tahu ilmunya, dia nggak punya keinginan untuk membacanya. Wonten mboten, Pak? Banyak. Oleh karena itu, ya, bahagianya seorang, falahnya seorang, ya, keberuntungan seorang, kemenangan seseorang, suksesnya seorang, baik kaitannya dengan dunia dan akhiratnya, itu terkait dengan dia punya ilmu yang satu, yang kedua dia punya keinginan, kemauan kuat untuk melaksanakannya sampai betul-betul tercapai. Maka ini yang kita minta sama Allah. Ya, kaitannya dengan dunia juga kaitannya dengan akhirat. Makanya di sini yang doa yang kedua disebutkan wal azimah ala rusdi. Ya Allah, aku mohon kepadamu kemauan untuk berbuat sesuatu yang benar, sesuatu yang baik. Ya, para sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ya, seorang hamba hendaknya kuncinya diantara saat dia pengen melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, dia sudah tahu amalan yang baik, dia jangan lupa dia butuh untuk isti'anah, minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua dia butuh untuk tawakal dalam melaksanakan apa yang dia sudah inginkan tersebut. Makanya Rasul mengatakan Allah mengatakan faida azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila engkau itu sudah memiliki keinginan yang kuat tentang sebuah hal, ya, maka hendaknya engkau bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal. Demikian juga Rasul mengatakan ikhris 'ala ma yanfa'uk, hendaknya engkau itu bersemangat atas hal-hal yang baik yang bermanfaat untuk Anda. Wasta'in billah. Yang kedua, Rasulullah SAW tidak sekedar mengatakan sekedar semangat saja, namun jangan lupa minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Wasta'in billah wa la ta'jaz ala wa la ta'jiz. Jangan kamu itu merasa ya lemah. Termasuk juga para sekalian, kita minta diberikan kemauan yang kuat ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sesuatu apa? Melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan ini ya, segala sesuatunya ya, sesuatu yang baik itu menjadi sebuah hal yang kita itu senang, Pak. Kita bisa melaksanakannya, kita senang, itu juga Allah yang berikannya. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Dan akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kalian itu senang dengan keimanan. Ya. Wa zayyanahu fi qulubikum. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu menjadi indah dalam hati kalian. Wa karra ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Dan Allah menjadikan kalian itu benci dengan kekufuran, dengan kefasikan, dengan dosa-dosa. Itu yang menjadikan Allah benci itu, ya, yang menjadikan Allah menjadikan kita itu benci dengan sesuatu yang buruk, Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita enggak suka orang berbuat maksiat misalnya. Orang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat macam-macam, kita nggak suka, dalam hati kita nggak suka. Demikian juga kita senang dengan ibadah pada Allah, kita senang dengan orang yang melakukan perbuatan ibadah pada Allah, ketaatan pada Allah. Itu apa? Yang menjadikannya ada dalam hati kita itu Allah.
Sehingga jangan lupa sekali lagi, saat kita hendak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, kita minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, was'aluka syukra nikmatik, dan aku mohon padamu ya Allah bisa bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Engkau berikan padaku. Ya, karena apa? Karena ya syukur itu ya merupakan hal yang menjadikan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang selalu disebutkan pada kita. Allah mengatakan wa itta'adzana rabbukum, dan Rabbmu, ingatlah ketika Rabbmu itu memaklukkan. Bagaimana? La in syakartum, jika kalian itu bersyukur, la azidannakum. Ini pasti sampai Allah mengatakan la azidannakum. Sungguh-sungguh kata Allah, aku akan berikan tambah pada kalian. Ya, oleh karena itu, apapun nikmat sekecil apapun yang kita sudah dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang bojone siji bersyukur gimana Pak berarti Pak? Ditambahi berarti gimana itu? Berarti tambah berkahnya kan itu ya. Ya, tambah berkahnya. Nah, syukurnya dengan hati bagaimana? Syukurnya dengan hati dengan ingat-ingat, mengingat nikmat tersebut. Bahwasanya itu dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak melupakannya. Makanya di antara makna dari takwa yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, yaitu apa? Itu di antara maknanya adalah ya ayuskar wa la yukfar. Bahwasanya bertakwa pada Allah itu dia itu disyukuri. Ya, apapun nikmat yang kita miliki dari Allah. Ya, jangan dikufuri. Karena kalau kufur nikmat itu hilang. Hilangnya nikmat itu lebih cepat dibandingkan orang itu mengusahakan mendapatkan nikmat. Betul nggak Pak? Ya kan? Orang punya harta banyak. Ya, sing ngumpul ge ora sedina rong dina. Ya, orang bangun rumah puluhan tahun kadang-kadang. Ya, nyicil tuku boto. Ya, kalau di desa kan gitu ya biasanya Pak ya. Tuku boto ya di tempeleke. Kemudian bagaimana nyicil tuku apa lagi? Nyicil tuku kayu, nyicil tuku apa? Sampai belasan tahun kadang-kadang. Ya, itu untuk mengusahakan sebuah nikmat, punya rumah nganti mangrove payung gitu Pak, wong Jawa kan gitu ya. Kemudian bagaimana? Udah aja di rumah. Itu sing ngumpul ke belasan tahun iso hilang dalam sekejap. Orang nganti jam-jaman, setengah jam iso entek. Betul kan Pak? Orang musibah itu loh. Ya kena bencana alam. Orang nganti mendadak nunggu sedina rong dina. Orang nganti sak jam kadang-kadang gur pirang menit tok entek banjir tuh, terus banjir bandang bubar. Gempa bumi remuk entek berblas. Gitu ya. Jadi bagaimana? Ya menjadi kewajiban bagi kita ya, yaitu apa? Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan syukur pada Allah sekalipun itu pun butuh pertolongan Allah. Makanya di sini bagaimana? Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, wa as'aluka syukra nikmatik. Ya Allah, aku mohon padamu supaya bisa bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Engkau berikan. Jadi kita bisa syukur pada Allah sekalipun itu pun juga karena pertolongan Allah, bukan karena hebatnya kita, namun karena betul-betul pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk juga harus syukur dengan lisan, yaitu dengan walhamdu bin ni'am, memuji Allah Subhanahu wa taala, mengingat-ingat Allah. Makanya Allah katakan wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun dengan nikmat Rabbmu hendaknya engkau nyebutnya iki kabeh Pak. Yus aku ya go sak dermoto. Iya kan biasanya kita kayak gitu Pak ya. Orang Jawa kan gitu biasanya, iki sak dermoto aku sing ngeki ya Allah Subhanahu wa taala. Kok anakmu iso pinter-pinter to Pak? Yus iki sing ngeki Allah. Ya, yang ngasih Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya, diingat-ingat. Kemudian syukur dengan arkan, bersyukur dengan anggota tubuh kita, yaitu apa? Dengan nikmat yang kita punya, kita gunakan membantu kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan alhamdulillah zaman riyen tindakan punti-punti mlaku. Leres mboten Pak? Gitu. Ya kan kula akan ngisi pengajian mlaku saking griya tekan mriki wis rampung pengajian nih Pak. Alhamdulillah saat ini panjenengan terus putih bisa punya kendaraan. Saat ini wonten sing listrik barang, orang suarane ujug-ujug teko, gitu Pak. Ujug-ujug ning mburi lho kok wis teko.
Ya, sampai ada yang bilang iki koyo jin iki kendaraan itu listrik gitu gitu. Ujuk-ujuk kalau suaranya tekan burine awake dhewe gitu. Nah, lalu lihat bagaimana itu digunakan membantu kita untuk taat sama Allah Subhanahu wa taala. Nggih panjenengan dugi wonten mriki dengan kendaraannya yang sing adoh nggih mangke sedap banget masuk jejer masjid arep nggo motor. Ya, itu bantu kita. Apapun itu. Ya lumayan sami bisa kemudian beli baju untuk ibadah kepada Allah, bisa beli minyak wangi, kagem sholat, bisa kumpul dengan orang lain di masjid yang nganggo minyak wangi, ya itu apa? Membantu kita untuk taat sama Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga para hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai jam berapa, Pak? Ampun. Sampai duhur. Ya, kemudian adalah wa husna ibadatik, dan aku mohon padamu ya Allah bisa beribadah yang baik padamu. Ya, itu apa? Ibadah yang baik dengan itqannya, betul-betul sing apik ibadahe. Ya khusyuknya, ya rukun-rukunnya dilakukan kalau kaitan dengan sholatnya, syarat-syaratnya dipenuhi semuanya. Apa? Ya, sunnah-sunnahnya juga demikian. Ya, syaratnya syarat itu sebelum sampai terakhir kudu ono terus. Ya, contohnya misalnya syarat sholat apa, Pak? Bersuci. Ya, bebas dari hadas. Maka itu harus ada sebelumnya. Kemudian harus ada juga sampai terakhirnya, sehingga kalau batal di tengah-tengah ya baleni meneh. Kan gitu. Ya, syarat itu ada yang ada sebelumnya dan harus ada sampai terakhir. Kemudian juga rukunnya, sesuatu yang ada di dalam ibadah itu sendiri dan tidak boleh ditinggalkan. Berdiri misalnya dalam sholat yang wajib, itu rukun, ya, kecuali kalau dia nggak mampu. Kalau dia nggak mampu kemudian sholat sambil duduk, maka dia dapatkan pahala seperti pahala berdiri. Adapun sholat sunnah, maka berdiri bukan termasuk rukunnya, dia merupakan sunnah saja. Sehingga panjenengan walaupun misalnya mampu, kemudian bagaimana, kesel ya aku kesel banget sholat tahajud misalnya, kemudian bagaimana? Kemudian aku kesel banget tak lungguh sholatnya. Boleh, Pak? Boleh. Walaupun pahalanya kurinto separuh nih. Ya, tapi dia bukan rukun. Ya, tapi kalau dalam sholat wajib, maka berdiri termasuk rukun. Nah, kita menjalankan semua rukunnya. Kemudian kita jalankan yang wajib-wajibnya dalam sholat. Ya, wajib dalam sholat misalnya bagaimana? Takbir. Allahu Akbar. Ya, ucapan takbir itu sendiri, berpindahan itu ucapannya. Ya, merupakan hal yang wajib. Ya, kemudian juga misalnya tahiyat awal, ini termasuk diantara yang wajib. Yang lali sehingga tidak seperti rukun. Kalau kita lupa misalnya, ya, kok tidak lupa takbir misalnya tadi, Pak, ya, maka bukan takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram dia termasuk diantara rukunnya. Takbir misalnya kita lupa takbir, maka kita harus ganti dengan sujud sahwi. Gitu ya. Kemudian juga kita lupa misalnya duduk tahiyat awal, tidak usah dibaleni rapopo, cukup takbir sujud sahwi. Berbeda dengan rukun yang kita tinggalkan. Awal dira takbiratul ihram ujuk langsung bluk. Takbiratul ihram bagaimana? Allahu Akbar bacaannya. Sedangkan angkat tangannya cuma sunnah. Ya, kita Allahu Akbar gitu kan. Ternyata bagaimana? Ada orang saking kesusunnya orang Allahu Akbar langsung alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana? Dia tinggalkan rukunnya. Maka bagaimana, sah enggak sholatnya? Ora sah loh, dibaleni gitu. Ya, dia ulangi, ya, dan sebagainya. Nah, ini rukunnya, kemudian wajibnya, kemudian sunnahnya dilakukan. Ini itqan. Ini suatu yang sempurna baik dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga khusyuknya. Kita jalankan ibadah itu dengan khusyuk. Makanya Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita, termasuk disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku hadis masalah fikihnya, makruhat fis shalah. Hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Apa misalnya? Menahan apa, Pak? Buang air kecil dan buang air besar. Wah, sekompati. Waduh, jane kebleti. Wis apa-apa, salat sik. Jebule imame suwe malah. Macane tuh, waduh, iku bocone suwe to imame, malah gur-gur ndelan tok. Ora khusyuk. Demikian juga ketika makanan sudah dihadirkan, ya, idza hadratil asya, ya. Apabila makan malam sudah dihidangkan, ya, sementara kita juga sangat butuh sekali. Kemudian bagaimana? Sedangkan sudah dikomati, maka bagaimana? Fabda'u bil asya, maka mulailah dengan makan dulu. Ya, maka para ulama mengatakan iki sekali-sekali ora didadekake kebiasaan. Siapke
Angger siap karo ibu bagaimana? Pas jam sholat misalnya, Bu, piye to Bu? Kok siap pas jam sholat ya? Ya makanya yang demikian nggak boleh. Sesekali misalnya, wis ngelai banget perutnya udah keroncongan, kemudian wis disiap ke. Bocah-bocah pas udah kabeh anak putu. Lawuke pas awake dhewe seneng dhewe. Ya, kemudian bagaimana? Wah, aku tak sholat sih wae. Sholat itu mikir terus, iki engko tepongnya di gondol bocah iki mesti iki. Lah bagaimana? Ya, sudah makan dulu. Ya, makan dulu. Ini supaya apa? Supaya kita lebih khusyuk. Gitu ya. Cukup Pak ya? Besok lagi lah kita lanjutkan. Masih beberapa lagi. Ya, semoga sedikit ini bisa menjadi tambahan manfaat bagi kita semuanya. Nanti doanya dibaca, dibawa pulang, dihafalkan Pak. Ya, semoga nanti kita bisa mendapatkan banyak faedah, banyak manfaat dari apa yang kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wa qul alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.